Kajian surah At-Taubah ayat 103 nih. Zakat fitrah penutup indah ibadah Ramadan. Judulnya cukup bagus. Zakat fitrah penutup indah ibadah Ramadan. Jadi amalan yang juga dilakukan ini tentu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang telah menunaikan atau yang siap berakhir di dalam kegiatan puasa Ramadan, maka ada kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi ayat yang dibaca ini yaitu ayat 103 surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salata sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hud, ada kata-kata hud nih. Hud itu ambillah, itu. Jadi zakat itu harus diambil oleh petugas. Jangan diam-diam para petugas yang sudah diberi SK. Sekarang kan di SK kan. Yang untuk menagih zakat itu harus kerjanya itu datang ke lokasi dengan penuh kesantunan karena ingin menyelamatkan orang yang punya harta. Intinya itu. Jadi Hud, ambillah zakat dari harta mereka. Ini diambillah zakat dari harta mereka, kemudian guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena mengeluarkan itu ataupun dengan zakat tadi mereka pun ingin mendapatkan betul-betul manfaat yang besar. Jadi sekali lagi, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini tugasnya mengambil, kemudian juga kalau sudah dibayar zakat, penerima zakat harus mendoakan, gitu. Terutama zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat penyempurna dari zakat-zakat yang sudah diberikan kepada orang-orang yang menyerahkan hal itu sendiri. Kemudian dari para pemikir, para mufasir juga memberikan gambaran tentang makna firman Allah, ambillah dan dari harta mereka, yaitu zakat. Ini. Jadi kata mufasir, kata As-Sa'di ini mengatakan dimaksudnya adalah zakat yang diwajibkan. Adapun makna dengan zakat itu karena membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa yang memberikan ataupun keberadaan si orang itu dari sifat-sifat agak sulit kalau mengeluarkan, gitu. Jadi sekali lagi makna firman Allah, ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, maksudnya adalah zakat yang wajib. Itu ya, yang diwajibkan. Adapun makna dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan. Ini menyucikan mereka, yaitu membersihkan mereka dari dosa-dosa. Ini dari dosa-dosa dan juga akhlak yang buruk tuh.
Mungkin sedang puasa suka marah ke orang lain gitu. Di rumah ada istri karena agak sedikit lelet gitu ya, dimarahi gitu. Kemudian tidur juga dimarahi. Jadi memang bisa terjadi itu ketika terjadi pelaksanakan ibadah puasa itu. Nah, di sini pentingnya zakat untuk membersihkan dari dosa-dosa dan juga akhlak yang buruk. Sedangkan makna dan menyucikan mereka maksudnya mengembangkan ini, mengembangkan dan menumbuhkan mereka, menambah akhlak yang baik dan amal-amal saleh mereka. Nah, ini menambahkan dunia dan akhirat serta mengembangkan harta mereka. Dengan zakat itu memang banyak keutamaan-keutamaan yang diperoleh. Kemudian juga makna dan doakanlah mereka. Apa ini maksudnya? Maksudnya berdoalah untuk mereka, yaitu bagi orang-orang yang beriman secara umum, khususnya ketika mereka menyerahkan zakat harta mereka kepadamu. Tuh. Adapun makna sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat kemudian dia mendoakan, yang mengeluarkan itu tentram gitu. Termasuk ya mungkin kita mengeluarkan zakat melalui tangan orang karena kita mau berangkat keluar kota kemana, zakat ingin di tempat kita hidup sehari-hari tapi tidak sempat langsung, mungkin menyuruh minta bantuan sama orang lain. Nah, ketika meminta bantuan orang lain, tetap doa itu disampaikan. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Kalau tidak ada doa, kita memberikan tidak doa, maka biasanya suka bertanya-tanya, apakah kiriman saya itu keterima enggak gitu. Atau zakat itu sudah diterima belum oleh panitia gitu. Nah, jadi ini menggelisahkan. Jadi adab itu kalau kita dikasih oleh orang lain apapun, dan jangan melihat bentuknya, misalnya segini aja dikasihkan, yang segini mah bisa juga banyak, atau begitu. Pokoknya seberapa jumlah yang kita terima, apapun yang kita peroleh, terima dengan penuh ketulusan dan doakan mereka supaya mereka merasa tentram. Kalau tidak mendoakan, nanti akan keluar kata-kata lain. Saya mau ngomong yang dikasih eta cenah terang doakeun, tak gitu akhirnya. Tidak mau ngasih lagi saya ini kepada orang itu. Kenapa? Pelit, enggak pernah mengucapkan terima kasih, ngomong doa mah henteu. Nah, inilah hal yang menyalahi kebiasaan yang bagus di dalam tata cara menerima dan menyerahkan zakat yang kita serahkan itu. Jadi ini betul-betul harus dilakukan oleh semua pihak gitu ya. Siapapun, termasuk kita sebagai orang tua, misalnya dikasih bingkisan oleh anak-anak kita nih. Anak kita tahu bahwa bapak sudah kaya segala macam ada, tapi ingin buat kenang-kenangan. Membelikan kopiah, misalnya memberikan sarung ya kepada bapaknya. Lihat bapak pakai sarungnya bagus-bagus, saya juga ingin ini sarung yang saya beli dipakai sama bapak gitu. Nah, ketika nerima dari anak kita, doakan anak kita bahwa anak kita sudah berpartisipasi, sudah terbuka hatinya untuk ingat akan bapaknya. Jangan saya bapaknya gak usah sarung banyak dan kopiah pun banyak yang belum terpakai, itu tidak membuat tenang gitu. Dan itulah hal yang kurang bagus gitu ya. Walaupun yang diserahkan itu sepertinya kurang bermanfaat ataupun nilainya tidak seberapa. Dan sebagai pendidikan, mungkin kalau kita memberi orang lain, bagus kalau meminta tolong pada anak kita. Akan memberi bingkisan kepada kakeknya gitu ya, yang memberikan teh cucunya gitu. Sehingga datang ke sana menyampaikan pesan dari bapaknya, maka si cucunya itu akan mendapatkan doa dari si kakeknya. Bagus nih bapak kamu, masya Allah, kamu ya jadi cucu aku yang cerdas, yang pinter, yang berakhlak, dan menjadi pemimpin masa depan yang jujur. Nah, kalimat itu keluar dari mulut orang yang dianggapnya
orang ya kakek begitu, maka bagi si anak itu akan gembira dengan ucapan-ucapan itu. Nah, itu menurut salah satu penafsir dari pemikir dari para mufassir tadi itu. Kemudian dari Al-Baghawi ini, Al-Baghawi mengatakan ya bahwa firman Allah yang dibacakan tadi, ambillah dari harta mereka zakat yang dapat membersihkan mereka. Maksudnya apa? Dengan zakat itu engkau membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Nah, sampai sama dengan yang tadi. Adapun makna dan menyucikan mereka dengan zakat itu yaitu mengangkat derajat mereka dari kedudukan orang yang munafik menuju kedudukan orang-orang yang ikhlas. Nah, gitu. Jadi kalau orang munafik menurut lain gitu ya. Tapi dengan zakat itu jadi muncul keikhlasan. Apalagi dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sekarang kan murah itu. Di Kota Bandung 42.000 gitu. Dan kalau kita bayar zakat 42.000 dengan uang sebagai ganti dari beras, maka kalau bisa jangan pas 42.000, jangan pas 2,5 kilogram beras, karena boleh jadi beras itu sudah banyak dimakan oleh ya binatang-binatang sehingga tidak sempurna timbangannya. Maka kalau bisa ketika membayar zakat itu ditambah dengan infak. Kalau 5 orang di rumah membayar zakat fitrah kali 42.000 berapa? 200-an sekian. Nah, kemudian infaknya 500 begitu. Supaya nanti si ambilin gitu ya, tidak mengambil dari hak fakir miskin, mengambilnya dari apa yang dikatakan dengan itu mungkin sabilillah ataupun pemberian-pemberian yang lain. Kemudian juga di sini katakan makna dan doakanlah mereka, maksudnya berdoalah untuk mereka dan mendoakan ampun bagi mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah ucapan petugas zakat kepada orang yang membayar zakat ketika ia mengambilnya, seperti ucapan semoga Allah membalasnya, memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan memberkahi apa yang engkau berikan. Nah, itu jadi memang hampir sama dengan yang tadi. Para pemikir ini juga menekankan ke dalam tata cara mengeluarkan dan menerima zakat. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir nih, Ibnu Katsir itu mufassir yang paling terkenal. Di rumah-rumah biasanya ada ini tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala di sini ya memerintahkan Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar itu mengambil sedekah atau zakat dari harta mereka yang dengan zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Perintah ini ya bersifat umum dan kepada orang-orang yang telah mengakui dosa-dosa mereka dan juga mencampurkan amal soleh dengan amal yang buruk. Karena itu sebagian orang Arab nih menolak membayar zakat, beranggapan bahwa zakat tidak perlu. Nah, tidak perlu diserahkan kepada pemimpin. Dan mereka mengira bahwa hal itu hanya khusus berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, jadi itu kata Ibnu Katsir tentang pengertian dari ayat tadi. Namun penafsiran dan pemahaman yang rusak, ya disebutkan di sini dibantah nih oleh Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh para sahabat mereka memerangi orang-orang yang menolak zakat. Ini menolak zakat diperangi nih, ya sebagaimana dulu zaman khalifah, sebagaimana dulu mereka menyerahkan kepada Rasul. Bahkan Abu Bakar berkata, demi Allah
seandainya mereka menolak untuk menyerahkan kepada anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasul, maka aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan itu. Nah, ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Al-Qurtubi ini, firman Allah, ambillah dari harta mereka, yaitu sedekah. Para ulama berbeda pendapat nih mengenai sedekah yang diperintahkan ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sedekah wajib, zakat. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan merupakan pendapat Ikrimah ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah ini khusus bagi orang-orang yang ayat itu turun tentang mereka, karena Nabi mengambil sepertiga harta mereka dan itu bukan zakat yang diwajibkan. Kemudian makna dari kata yang diungkapkan tadi, yaitu ada kata sodako. Sodako berasal dari kata sidku, kejujuran. Artinya zakat adalah bukti kejujuran. Kejujuran iman seseorang bahwa ia bukan termasuk orang munafik. Firman Allah yang membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya, artinya zakat membersihkan jiwa dari dosa dan menyucikan akhlak dari sifat yang buruk. Firman Allah, dan doakan mereka, ayat ini menjadi dasar bahwa pemimpin atau amil zakat dianjurkan mendoakan orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi pada intinya beberapa mufasir itu menekankan bagaimana mengeluarkan dan menerima zakat, baik itu zakat yang wajib maupun sedekah yang biasa. Dan zakat fitrah ini, zakat fitrah menjadi sarana penyucian diri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Jadi ini yang betul-betul puasa penuh 1 bulan. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat tapi itu puasa, itu lumayan. Saya mah bayar zakat aja, puasa mantu gitu. Nah, ini keliru ini. Sebenarnya zakat mah bagi yang puasa. Tapi karena masa di rumah yang lain puasa, saya nggak puasa, nggak ikut bayar zakat supaya kelihatan keren aja, saya mengeluarkan aja zakat. Itu bukan zakat yang digambarkan dalam ayat tadi. Itu mah sedang melakukan mungkin drama 1 babak supaya kelihatan saya orang yang puasa gitu. Sebenarnya orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah, dan siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu di samping yang saum juga umurnya sampai di malam lebaran. Jadi kalau sekarang sudah menitipkan zakat kepada panitia, itu sifatnya baru nitip. Ketika sebelum malam lebaran sudah meninggal dunia, zakat yang dititipkan boleh diambil lagi. Jadi harus ada amanat kepada ahli waris. Kita sudah bayar zakat nih, bisa daya umur kayak tagih deungnya ke panitia, tak gitu. Tapi gak ada orang begitu, saya kira itu. Karena semuanya tidak mau mati kelihatannya itu, ingin panjang umur saja itu. Padahal di situ yang mengeluarkan zakat itu orang yang umurnya sudah masuk ke malam lebaran. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil nih. Hamil ternyata lahirnya itu pagi-pagi hari lebaran. Wajib zakat enggak? Ya enggak, itu mah. Yang wajibnya kalau di malam takbiran gitu atau mungkin setelahnya sudah masuk ke dalam kategori lain. Karena ada juga yang hamil gitu sangat bangga dengan hamilnya, dan baru beberapa bulan dia hamil dan ada waktu zakat fitrah, dia membayarkan zakat fitrah yang masih di dalam perut ibunya. Ini pun tidak sesuai. Harus sesuai dengan aturan yang disampaikan. Nah, jadi di dalam inti reflektif, zakat fitrah menjadi sarana penyucian diri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sebulan penuh itu umurnya bisa 29 hari atau 30 hari. Karena puasa 2 versi.
ada versi sono dan versi sini gitu ya, sehingga lebarannya juga ada dua. Tapi biasanya dua-duanya lebaran gitu. Yang ya memang harus lebaran, karena kalau terus puasa ya mungkin tidak sesuai dengan aturan gitu. Kemudian ia bukan sekedar kewajiban zakat fitrah itu, tetapi juga bentuk penyempurna ibadah Ramadan yang membersihkan kekurangan dalam puasa. Nah ini sedang puasa itu banyak hal-hal yang tidak patut gitu ya. Kemudian menumbuhkan ya kepedulian kepada sesama serta menghadirkan kebahagiaan bersama menjelang hari raya. Nah ini, jadi ada kata-kata yang disebut kebahagiaan terutama bagi yang menerima zakat. Jadi orang-orang fakir miskin itu di hari Lebaran berasnya banyak, makanan berlimpah, sehingga di hari itu melaksanakan ibadah dan bersyukur kepada Allah akan berbeda dengan yang tidak seperti itu. Dengan menunaikan zakat fitrah, seorang muslim menutup perjalanan spiritual Ramadan ini dengan tindakan nyata yang memadukan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Jika kita ingat kepada masyarakat yang berkurang gitu, sehingga bayar zakat, dan kalau bayar zakat kalau dengan beras harus sesuai dengan yang kita makan. Kalau yang kita makan 1 kilonya berapa? 20.000. Maka bayar zakat juga 20.000. Jangan bayar zakat yang 15.000, makan yang 20.000. Padahal itu untuk membersihkan tadi dari kekurang sempurnaan di dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Kemudian juga nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita baca tadi. Masih ingat ayat berapa? Halo? Ayat berapa tadi? Wah, lupa lagi ya, lihat ke atas lagi. Oke, silakan aja, bebas ya. Tidak akan mendapatkan hadiah yang bisa dan yang tidak bisa menjawab. Paradigma ini sedang memfokuskan gitu. Di sini yang pertama nilai kepedulian sosial. Ayat ini memerintahkan pengambilan zakat dari harta yang mampu untuk membantu yang membutuhkan gitu. Nilai ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap orang lain tuh gitu. Jadi orang Islam itu punya kepedulian, apalagi dengan puasa. Bahkan ketika puasa itu ada lapar, ada haus, itu bagus itu. Ketimbang ada orang yang mengatakan saya mah puasa 20 poe cenah, asal tidak ada haus-hausnya, biasa aja. Kumaha itu puasa bener teh. Karena kan harus menumbuhkan, melahirkan kepedulian. Kalau nggak lapar mah mungkin nggak peduli mungkin begitu ya. Makanya ada lapar ditahan. Di rumah banyak makanan yang halal tapi ditahan gitu. Kenapa? Karena itulah sedang berupaya untuk melakukan apa yang dilakukan bagi orang-orang yang puasa. Nilai kepedulian sosial dalam surah At-Taubah ayat 103 dapat kita wujudkan dengan menunaikan zakat, memperbanyak sedekah, peka terhadap kondisi masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial, mendoakan sesama, serta menumbuhkan empati dan solidaritas. Nilai ini bertujuan membangun masyarakat yang saling membantu dan penuh kasih sayang. Terutama kalau di sekolah, di kampus itu ya, itu digelorakan, disampaikan manfaat zakat fitrah, dan Anda sebagai siswa bagaimana menjadi orang yang empati. Nah, gitu di situ. Jadi bagaimana anak-anak kita itu perhatian gitu ya kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Kemudian juga nilai penyucian jiwa. Ayat ini menekankan agar kita membersihkan dan menyucikan jiwa dari dosa, sifat kikir, dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi,
bertujuan membentuk pribadi yang bersih hati, ikhlas, dan juga dekat kepada Allah. Terus nilai kedermawanan, ayat ini mendidik hambanya agar dermawan dan mengeluarkan hartanya karena Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersikap dermawan, tidak kikir, serta menjadikan harta sebagai sarana membantu orang lain. Kedermawanan lahir dari kesadaran bahwa semua harta berasal dari Allah. Kedermawanan yang sejati dilakukan dengan ikhlas. Cara mewujudkan nilai kedermawanan diantaranya dengan menunaikan zakat, memperbanyak sedekah, membantu orang lain dengan ikhlas, mendahulukan kepentingan bersama, berbagi tenaga dan ilmu, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya hadirin, kita lihat bagian yang lain. Nilai spiritual. Ayat ini menunjukkan perintah mendoakan orang yang berzakat sebagai hubungan antara amal sosial dan ketenangan spiritual. Nah, itu. Adapun mewujudkan nilai spiritual dalam surat yang kita ungkap tadi dengan meluruskan niat, nah ini niat, memperbanyak ibadah, menyadari bahwa harta adalah amanah Allah. Tuh, itu. Jadi amanah Allah. Kalau amanah Allah, nanti kalau sudah Allah mau ngambil, ya ngambil gitu. Makanya sebelum diambil, bagi-bagikan. Oh, gitu ya. Kalau ada kencreng lewat, jangan tidur-tiduran gitu. Di masjid kan suka ada kencreng lewat tuh. Kata pengumuman, mohon diisi dan digeser. Masih mending kalimatnya begitu. Ada yang mengatakan, mohon digeser-geser. Kapan ngisinya? Gitu ya. Habis itu harusnya diisi baru digeser. Tentang apa yang kita berkesempatan untuk berinfak dan bersedekah. Nilai ini juga membentuk pribadi muslim yang dekat kepada Allah dan memiliki ketenangan batin. Masya Allah, orang-orang yang dermawan itu batinnya tenang, dan kalau membagi itu ada kebahagiaan, ada perasaan bangga dan berharap kepada Allah. Landasan teoritis, oke, agak dipercepat sedikit. Oke. Nah, menurut bahasa, zakat adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Nah, ini. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, ini. Jadi ada golongan-golongan tertentu. Di balik kewajiban zakat fitrah mengandung hikmah yang sangat dalam. Pertama, ia melatih kepekaan sosial. Kedua, zakat fitrah mempererat ukhuwah atau persaudaraan. Ketika zakat fitrah menjadi sarana pemerataan kesejahteraan tuh. Makanya dalam takbiran itu saya lihat itu membagi-bagikan zakat sampai karungan gitu. Si fakir miskin itu tidak sanggup membawanya karena sudah tua, itu ngajak teman-temannya, tolong bantu bawa ini zakat bagian saya. Subhanallah ya. Yang memberi itu bangga melihat yang menerima senyum. Makanya kalau diberi orang lain harus senyum, apapun pemberian ya. Melalui zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga mengalir kepada yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, zakat fitrah dapat memberikan dampak yang lebih luas, bahkan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Nah, itu sangat besar manfaatnya. Selanjutnya kita lihat Allah SWT berfirman. Mari kita baca pelan-pelan. Kita baca bareng, kita pelan-pelan. Mudah-mudahan yang membaca dikayakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Faridatan min
minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu orang-orang yang patut menerima zakat. Ada berapa? Ada berapa? Ada banyak. Jumlahnya 8 gitu ya. Mudah-mudahan benar gitu kata ayat ini. Oke, selanjutnya kita lihat tafsir Hidayatul Insan bitafsir Quran. Disebutkan dalam ayat di bawah, sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya ditujukan kepada 8 asnaf tadi. Nah, faedah zakat terhadap 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 jika disimpulkan menjadi 2 katanya. Mereka yang diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, hajat khususnya atau khosoh seperti orang fakir, miskin dan sebagainya. Mereka yang diberikan zakat untuk kebutuhannya, di mana agama Islam memperoleh manfaat dari hajat ataupun apa yang dikeluarkan manfaat bagi dirinya. Sungguh besar sekali manfaat zakat, di mana jika disalurkan sesuai syar'i maka akan berkurang kemiskinan dan agama Islam menjadi tegak dan terjaga. Tapi nggak begitu, gitu. Yang kaya tambah banyak, yang miskin bertambah juga. Kenapa? Karena yang kaya tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena dia cinta dunia dan takut mati. Tahun saya bayar zakat, kemarin mun saya maut, gitu mikir nanti jadi. Padahal maut tuh mikirin zakat segala macam. Keluarkan harta mumpung masih sedang bugar, segar bugar. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zakat fitrah adalah kewajiban muslim berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram, 3,5 liter per jiwa yang ditunaikan akhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Gitu. Tapi kadang-kala sebelum Idul Fitri kan sudah gaya ya, sudah berpakaian yang serba baru karena lebaran. Bayar zakat fitrah teh malam tadi waktu wajib. Nah, kalau sekali-kali mah waktu berangkat ke lapang. Kalau berangkat ke lapang sudah dibawa beas dijingjing. Wah, saku penuh dengan duit. Fakir miskin kalau ada berikan di situ, masya Allah. Tapi nanti jadi ketinggalan sholat sunat. Sebab sholat sunat pun dimulai, ini masih membagi-bagi. Bisa juga seperti itu. Zakat fitrah menebarkan banyak manfaat bagi sama. Dalam konteks Ramadan, zakat fitrah memiliki makna spiritual yang mendalam, yang menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat berpuasa, ibadah menjadi utuh, sosial terjaga, jiwa menjadi bersih. Ramadan pun perlu dengan makna yang mendalam. Zakat fitrah adalah akhir yang indah dari perjalanan ibadah. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat manfaat zakat fitrah itu indah dan istimewa. Coba kita lihat. Halo, kita lihat yang pertama, zakat mampu menyucikan orang yang berpuasa. Hadis Nabi, Rasul mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari bersendaguro dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Belum bayar zakat, mendengar khotib ngomong zakat. Saya belum bayar zakat nih. Begitu selesai sunat, kuruling cari fakir miskin. Itu bukan zakat fitrah. Namanya apa itu? Sedekah gitu mah. Yuk bisa bayar zakat fitrah. Kata yang ngerti bukan zakat fitrah, ini mah sedekah. Ente lalai. Wih, gitu ya. Tapi kan yang menerima tidak ngomong begitu. Pokoknya mangawe bener oke belum menerima, wis begitu juga ada yang begitu. Terus yang kedua. Kita lihat yang kedua, kalau membersihkan, menyucikan dan mententramkan jiwa. Nah ini,
khudh min amwalihim tadi ya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakan mereka karena sungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita ngasih belum ada WA masih bertanya-tanya nepi henteu paur teu nepi kan barang lagi alus gitu. Kenapa tidak ada doa di situ? Maka doa lebih mententramkan batin. Terus hadirin, yang nomor 3 kita lihat mewujudkan harmoni kehidupan dan menumbuhkan perekonomian Islam, dan orang yang membutuhkan merasa bahagia di hari raya. Nah, ini salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan harmoni kehidupan adalah adanya pemerataan ekonomi. Islam tidak membolehkan harta hanya beredar pada kelompok orang-orang kaya. Kenapa dikatakan orang kaya? Halo? Kenapa dikatakan orang kaya? Ya ada yang miskin. Kalau miskin semuanya siapa yang kaya? Saya kaya, kenapa? Ada yang miskin. Oh pasti begitu. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Selanjutnya kita lihat nomor 4, mewujudkan solidaritas yang kuat di antara umat Islam. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang yang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu. Bila ada satu anggota jasad yang sakit, maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. Soca kapeureupeun soca nu kiri sarua teu sare, mantuan nulungan, kaki juga ngambil obat, tangan mencari yang lain. Ini saling membantu kalau ada sesuatu hal. Nah itu orang Islam itu begitu. Jadi dalam satu badan seolah-olah begitu. Bila ada yang sakit semuanya ikut merasakan. Terus selanjutnya, orang yang berzakat Allah akan ganti dengan rezeki terbaik. Nah kalau ada orang yang susah rezeki, ini jangan-jangan orang ini pelit itu. Susah memberi, jangan-jangan gitu ya, agak pelit. Maka katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi kalau memberi jangan khawatir, bahkan bismillah. Apalagi sekarang di penghujung bulan Ramadan, ada yang memberi infak sedekah itu di malam-malam Ramadan akhir sekarang. Kenapa? Karena berkaitan dengan malam qadar. Jadi kalau memberikan uang 1.000 misalnya ya, kebetulan malam qadar, sama dengan nyumbang 1.000 selama 83 4 bulan. Nah gitu. Betapa udah korek-korek tuh memang harus dibagi-bagi harta kita. Terus selanjutnya zakat adalah penyampai puasa kita kepada Allah. Syahrul Ramadan mu'allakun bainas samai wal ar wala yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Nah ini puasa pada bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Lamun jalma puasa sabulan teu mayar zakat fitrah, pahalana teh enggak diterima, pahalanya belum jelas gitu. Bain apa mudab-dabun bainas samai wal ar ngagantung. Oh, gitu. Aduh, makanya saya beberapa tahun tara mayar zakat tapi puasa getol. Enggak apa-apa yang sudah mah. Kan penerangannya baru keterangan sekarang dan ngajinya baru sekarang, enggak apa-apa. Bayar aja yang sekarang. Halo? Terus selanjutnya kita lihat di antara akibat tidak mau zakat, ada akibatnya nih. Orang yang koretnya, pedit, susah bayar zakat. Kita lihat apa ini. Oke, kita lihat yang pertama di antara akibat tidak zakat kita mendapat azab yang pedih. Tuh. Palingan saya tiba-tiba sok sedih wae merentana mayar zakat mungkin begitu kalimatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim.
orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kalau kita belikan emas untuk istri, berapa jumlahnya, gak ada masalah. Kalau untuk hiasan, bayar zakatnya 1 kali. Ya mah ya zakat apa nih, emas beli pakai ini. Berapa Pak? 5 gram. Bayar karena untuk hiasan. Tapi kalau untuk penyimpanan tiap tahun dibayarnya. Misalnya beli emas 1 kilo gitu ya, simpan di bawah kasur gitu supaya tidur di atas emas gitu. Nah tiap tahun dibayar zakatnya itu. Terus yang kedua loh, yang kedua kita lihat hartanya dikalungkan di leher kelak saat hari kiamat. Nah ini, aduh. Wala yasabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu bagi mereka sebaliknya kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau tidak dikerjakannya dikalungkan. Naudzubillahi min dzalik ya. Aduh, bagaimana dikalungkan di hari kiamat. Terus yang ketiga, hartanya akan berubah menjadi wujud seekor ular jantan yang beracun. Masya Allah. Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang botak karena banyaknya racun dan memiliki 2 titik hitam di atas matanya. Ular itu melilit lehernya, lalu menggigit kedua sisi mulutnya, rahangnya, seraya berkata, "Aku adalah hartamu, akulah harta simpananmu." Masya Allah. Disiap ya untuk mengeluarkan, jangan sampai dikalungkan. Terus yang keempat, udah selesai. Kita lihat kisah teladan. Dalam sejarah Islam banyak kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat hingga hari ini. Salah satu sahabat yang terkenal dengan kedermawanannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang pengusaha sukses yang menjadikan hartanya sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya namun rendah hati dan lembut hatinya. Kekayaan yang dimilikinya tidak membuatnya lalai, justru menjadi alat untuk memperjuangkan Islam. Suatu ketika umat Islam di Madinah dilanda krisis air. Saat itu hanya ada satu sumur bernama Sumur Rauma milik seorang Yahudi yang menjual air dengan harga yang tinggi. Melihat kesulitan umat, Rasul bersabda, "Siapa yang membeli sumur Rauma dan menjadikannya untuk umat, maka baginya surga." Tanpa ragu Utsman bin Affan membeli sumur itu dan menghibahkannya untuk masyarakat. Sejak saat itu air mengalir gratis bagi seluruh kaum muslimin. Selanjutnya, dalam banyak kesempatan Utsman menjadi contoh nyata tentang arti zakat dan infak yang sesungguhnya. Saat Rasulullah SAW menggalang dana untuk perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 1000 dinar emas, 900 unta dan 100 kuda untuk perjuangan Islam. Rasulullah SAW bahkan bersabda, tidak ada yang dapat membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini.
Mau dikalikan saudara. Kisah ini menjadi bukti bahwa zakat, infak, dan sodako adalah bentuk nyata keimanan. Ia tidak menunggu kaya raya untuk berbagi, tetapi menjadikan berbagi sebagai jalan keberkahan. Indahnya berbagi dan menyempurnakan ibadah puasa seorang hamba. Badai infak kalau memboga duit yang begitu gitu. Pokoknya kalau ada keluarkan. Oke, selanjutnya. Sampai kepada doa. Nah, doa ini bagus ini dan sudah kita amalkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bipadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Pak Kiai Madali, tolong nanti di-share ini doa-doa ini supaya semuanya jamaah takwa itu balenghar gitu, kaya, dan para pendengar dimanapun berada nanti doa ini diamalkan supaya kita tentram dengan harta dan tenang dengan mengelola harta sehingga hidup itu tetap bermanfaat.